Semangat pagi anak-anak yang baik, kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran seni budaya pada hari ini. Pada hari ini kita masuk pada bab 2 tentang seni patung. Mari kita mempelajari tentang pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Itu artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung, ya. Pertama, oleh Mike Susanto, ya. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, ya, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah sebuah karya dalam bentuk meruang. Lalu menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Lalu menurut Miers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun dan bidang manapun pada suatu bangunan. Nah, secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ini ada 3 macam. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal, ya, di mana karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi, jadi menjadi sarana beribadah. Ya. Lalu patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan, di mana pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial, di mana patung ini diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa ataupun kelompok. Dalam catatan sejarah misalnya patung untuk monumen, ya, seperti pada contoh di samping ini monumen Pancasila Sakti. Lalu yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Ya, di mana patung ini bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, ya, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan, ya. Seperti contoh yang dapat kita lihat di gambar di bawah ini, ataupun gambar atau konstruksi bangunan yang bisa kita lihat di sekitar kita, di rumah kita, ya, di mana di daerah Bali itu terkenal dengan arsitekturnya, estetikanya, ya, konstruksi bangunannya, di mana ada patung-patung di rumah, di depan rumah, ya, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kita akan melihat beberapa patung dengan fungsinya, ya. Yang pertama patung religi seperti pada contoh gambar di samping ini. Ini merupakan patung untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Patung dibuat untuk kepentingan keagamaan, misalnya menghormati dewa atau orang yang diagungkan.
dianggap sebagai simbol orang yang diteladani dan simbol Tuhan. Lalu ada patung arsitektur seperti pada gambar di samping ini, yaitu berupa candi, yaitu patung yang berfungsi sebagai konstruksi bangunan dan mempunyai nilai keindahan. Lalu patung monumen seperti pada contoh adalah patung untuk memperingati dan mengenang peristiwa bersejarah jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa. Lalu ada patung dekorasi seperti pada contoh, yaitu karya seni patung yang dibuat untuk menghias bangunan, taman rumah atau taman rekreasi. Ada juga patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat pengrajin untuk kebutuhan konsumerisme atau dibuat sebagai souvenir untuk dijual untuk dipasarkan. Lalu kemudian ada patung seni atau patung estetika, di mana patung yang hanya betul-betul dinikmati keindahannya, ya, dipajang, ya, seperti itu. Dipajang di museum-museum ataupun di tempat kebudayaan seni dan kebudayaan lainnya, ya, di gedung-gedung seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dibedakan menjadi satu, bentuk imitatif atau realisme atau representatif, atau juga disebut patung figuratif. Ya, corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan uniti bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro Trubus Sabtoto dan Edi Sunarso. Patung figuratif ini ada yang hanya bentuk kepala, ya, ada yang menampilkan bentuk dada sampai kepala, ya, kemudian ada yang menampilkan keutuhan, kesatuan, jadi seluruh badan, ya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu bentuk non-figuratif atau abstrak, atau bisa dibilang ada patung imajinatif. Nah, patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, ya, bersifat abstrak. Jadi tidak seperti bentuk manusia, kemudian bentuk hewan, ya. Namun patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam, ya, seperti itu. Kita bisa lihat pada contoh gambar yang ada di sini. Oke, untuk materi kita pada pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.